Bang Samsul Bahrin Zainuz Zaman. Betul. Selamat datang. Terima kasih. Dan ini spesial, Good Talk episode ini kita format baru, biasanya one on one, tapi kita mulai sekarang selang-seling akan juga bertiga. Dan kali ini kita akan bersama dengan Mas Ahyari Hananto, foundersnya GNFI, yang sekaligus sekarang pemimpin redaksi di GNFI. Selamat datang Mas Ari. Selamat datang. Terima kasih. Kami ini GNFI semua remote working. Saya ada di Bandung, Jakarta, Mas Ari di Surabaya, Jogja, dan di seluruh dunia. Saya puter-puter. Dan Bang Syam, panggilannya adalah teman kita di Malaysia yang sekarang juga bekerja sama dengan GNFI untuk banyak pekerjaan-pekerjaan GNFI di Malaysia. Dan Bang Syam juga punya banyak 3 minggu lalu kita sudah tanda tangan kerjasama. Kerjasama lagi sekali. Oke, ini belum ya ternyata. Oke, kita langsung Bang Syam. Ya. Bang Syam ini boleh dong cerita karena Bang Syam punya gerakan namanya Kereta Api Sarung di Malaysia. Nanti mungkin di teks kita kasih keterangannya. Itu gerakan yang masif, budaya, melibatkan belasan ribu orang setiap tahun di Malaysia. Masif sekali. Tapi sebelum ke situ, kita pengen kenal Bang Syam, bagaimana ceritanya dari awal, terus sampai punya seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita pergi lebih lanjut, harus kita tahu Kereta Api Sarung itu apa. Ataupun LOKO dulu ya. LOKO adalah sebuah kumpulan komuniti yang cintakan negara lah. So dari makanannya, dari budayanya, dari architecture dan dari orang-orangnya yang membangun Malaysia tu menjadi Malaysia yang kami cintai pada hari ini. Itu yang LOKO ingin persembahkan kepada the audience. Jadi in 2000 ceritanya kenapa bermula Kereta Api Sarung di tahun 2017 saya waktu masih bekerja di satu syarikat majalah travel magazine dan kita diberi mandat oleh kerajaan untuk boost satu kempen Sayang Malaysia. So it's a huge campaign bagaimana untuk sayang negara kita Malaysia. So saya memikirkan terlalu banyak acara-acara di Malaysia yang terlalu spread out. Not spread out. Dia terlalu not planted juga, terlalu seperti showcase sahaja. Datang ke acara dan kita melihat dipersembahkan dan kita duduk dan kita jadi tidak menarik untuk the young generation because the objective of the event itu adalah untuk menarik orang muda untuk mencintai negaranya. So kita fikir kita perlu ada satu acara yang bagaimana untuk kita menarik anak muda bersama-sama. So that's what Kereta Api Sarung bermula di situ. So kenapa kereta api? Kenapa sarung? Kereta api kerana kita nak sustain the travel experience melalui kereta api. So sustainability. And then kenapa sarung? Sarung is also kerana sarung merupakan satu bentuk pakaian yang dipakai oleh hampir ke semua bangsa yang ada di Malaysia. Orang Melayu, orang Cina, orang India tapi benda ini tidak semua orang faham dan tidak semua orang tahu. Jadi itu sebenarnya. So sebenarnya kita nak mencantumkan dua perkara iaitu budaya dan juga cara hidup. So how we want to sustain this budaya dan bagaimana kita menjadikan dia satu bentuk acara yang lebih kreatif lah. That's how we started Kereta Api Sarung in Malaysia. Yeah. Tapi Bang Syam sendiri background-nya itu apa? Kok bisa jadi membuat seperti itu gitu? Background saya sebenarnya kalau saya belajar teknologi, information technology. So computer programming dan sebagainya. But when I start work, kita bekerja di research company. So kita buat banyak penyelidikan tentang makanan, tentang cara hidup. So mungkin this company ada di seluruh dunia lah that I work with. Consumer behavior. Kita
kita belajar tentang bagaimana manusia hidup consume ya. Konsum ini. Apa ya? Consume. Consumer. Konsumen. Consumer. Yeah. Konsumen. Ya. Contohnya, kalau di Malaysia kita ada 3 bangsa utama, Melayu, Cina dan India. Orang Melayu sukanya makan apa, orang Cina makan apa, orang India makan apa. So that's how I do. So it's a market research consultant. Oke. So mungkin dari situ, setelah bekerja hampir 10 tahun di market research company, so situ terdetiknya saya cakap, okay, we should do something untuk kita punya budaya. So that's how I started the movement. Oke. Yang spark me to do this kind of passion project lah, I would call it. Saya beberapa kali ketemu sama Bang Syam itu dan Bang Syam kenal banget Indonesia tuh. Bahkan ketika makan di ini Mas Ari di Grand Indonesia, Bang Syam tahu spot-spot yang saya nggak tahu. Teman-teman dia bilang bahwa Jakarta is his second city. Betul tak? Betul. Rumah kedua. Dua. Kenapa? Soalannya apa? Iya. Terinfluence nggak bikin sesuatu di Malaysia Betul. dari Indonesia? Betul. I think saya harus berterima kasih kepada Indonesia kerana salah satu punca utama kenapa saya berani. Mungkin kita berdetik lah kan. Kita punya, aku mau bikin ini, tapi sumbernya ataupun inspirasinya dari mana gitu. Tapi inspirasi terbesar yang saya dapat sebenarnya daripada Indonesia. Saya bertemu dengan seorang figur ini di satu komuniti media di Indonesia pada tahun 2017 dan beliau banyak mengajar saya bagaimana membangun komuniti di media. Kerana pada waktu itu, pada tahun 2017 saya masih bekerja di salah satu media di Malaysia. So saya ingin membawa bagaimana Indonesia membangun komuniti media yang sangat besar di Indonesia dan saya belajarlah dan membawa di Malaysia. Tapi it's not happening. Tidak berlaku seperti yang mana saya mahu. So I quit the job and I started LOCO. Saya memulai LOCO. LOCO stand for local community. No, I know. Oh yeah, I thought locomotive. bukan sama. LOCO stand for local community. Yeah, but it was started back in 2014 by my partner Ridwan di London waktu dia belajar di London. So the name of LOCO itu mulainya di London. Tetapi kita besarkannya di Kuala Lumpur when we start to form LOCO officially in Kuala Lumpur back in 2017. Ya. Gitu. Oke. Bentar. Mas Ari, kita bisa tektokan ya? Mas Ari juga langsung nanya gitu. Sure. Jadi oke, Nanti lanjut ya. Oke, Bang Syam. Bang Syam kan juga sering kali ya datang ke Indonesia, terus melihat Indonesia. Kita juga ada beberapa isu yang barangkali menjadi menghangat gitu, menghangat. Misalnya kemarin di GNF itu ada tulisan kenapa musik Indonesia itu ramai di Malaysia dan tidak sebaliknya gitu ya. Bagaimana di Malaysia dengan hal itu? Juga menjadi persoalankah? I think pada saya persoalannya baru timbul sekarang. Karena saya penggemar musik Indonesia dari udah lama lah. Saya sudah kenal musik Indonesia I think sudah lama dan saya memang penggemar musik Indonesia karena pada saya lirik di Indonesia tu lebih puitis, dalam masa yang sama dia lebih straightforward. Dia lebih puitis tetapi dia lebih mudah difahami. Dia tidak terlalu melankolik ya kalau betul bahasanya. Dia tidak terlalu melankolik tetapi ya saya lebih relate ke musik Indonesia. Saya tidak tahu kenapa. Jadi soalannya macam tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pikir saya punya beberapa kawan yang bekerja di wartawan di Malaysia, music reporters orang Malaysia, and she is really so much into Indonesian music. Dan dia bilang begini, orang Malaysia itu doesn't care much about where the music or the arts or the creativity origin from, dari mana gitu. Tapi more to the quality, macam you said before, macam dia how it moves their soul, how it relates to their daily life, macam itu. Jadi dan kebetulan
kebetulan orang Indonesia itu satu jumlahnya lebih banyak. Population wise we are 10 times larger than you, maybe more. And then, More lebih. so kalau kalau populasi lebih banyak, kalau if you say that miracle happens 1 in a million. Nah, kita peluangnya 298 juta, satu hari 298 miracles gitu. So that happened. Jadi macam last time I met with one guy from Malaysia, Kuala Lumpur Tourism Board. He said that okay, orang Malaysia we are maybe a little bit better than Indonesia dalam innovation, ekonomi, tata kelola, good governance ya. Tapi Indonesia is by far jauh sekali dalam bidang kreativitas. Itu yang Indonesia bisa banggakan. Nah, tapi kita perlu ingat satu hal. Mas Haji mungkin tahun pertengahan 90-an. Musik Malaysia very popular di sini. Yeah. Ya. Isabella. And then Search, and then Salmi Klim, Wings, Betul. Exist, and Slam. 90-an. Slam. 90-an ya. Waktu kita masih SMP gitu ya, SMP itu. Dan those music waktu itu sekarang gain popularity again because of TikTok. So dia di remix dengan musik Indonesian dangdut with Malaysians tones and lyrics waktu itu, and it's become more popular. Orang Indonesia yang anak-anak muda ini umur 15-20 paham lagu-lagu itu, which is origin from sebelum mereka lahir jauh gitu. So I think in a way Indonesia dan Malaysia bisa sama-sama belajar di sini lah. Kita di ekonomi mungkin agak ketinggalan ya, tapi di bidang creativity ya kita masih ada di depan. Ya. Gitu. Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message itu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima, dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi message-message yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Karena di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia. Ada. banyak Ya? Ada banyak. Tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan. Jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang mau mati terus. Ya, banyak. Karena tidak move on. Jadi dia sudah merosakkan minda lah. Pada saya terlalu Tapi ada merosakkan juga musisi Malaysia yang berusaha untuk meniru namanya model atau stylenya Indonesia. Ada banyak. Hasilnya gimana? Banyak. Hasilnya bagus, cuma mungkin mereka di Malaysia tu, di sini pun ada, saya rasa kita panggil indie music. Mereka tu tidak mempunyai platform untuk menengahkan muzik mereka. Jadi loko hadir, this is one of kita punya peranan. Sebenarnya kita loko, di setiap acara loko kita akan membawa artis-artis yang begini. Yang tidak punya platform, yang tidak punya mungkin kurang mendapat perhatian, tapi karya mereka bagus. Dan loko selalu empower local talent. Dan ini yang kita sedang bangunkan di semua acara, dan alhamdulillah saya rasa loko masih di the right directions lah. We always True. Dan satu hal lagi ya, karena sekarang kan ada platform yang it's accessible by all, Spotify, Netflix, and itu menjadi platform yang memberikan kesempatan yang sama dengan semua orang yang punya kreativitas, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Philippines, Thailand, untuk put their karya lalu di situ. Macam sekarang di Indonesia itu ada film Malaysia is very popular. I think is nomor 1, 2, 4, nomor 4 paling populer di Netflix Indonesia. Oh, okay. Baranaga something. Okay. Baranaga, nanti di Google ya, Baranaga. Blood Brothers. Blood Brothers. Okay. Itu populer di sini. Dan baru datang lagi Sheriff something, itu juga populer di sini. Itu tak akan terjadi jika kita tak punya platform. Kita nggak ada platform yang universal seperti itu. Hal yang sama juga bagi artis, actors, musician Indonesia, kalau mau akses
market Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand, or Cambodia, or Vietnam, ya itu platformnya bisa dipakai. Saya pikir ini kesempatan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, where everyone can, put their creativity and there's the potential to reach as many as people. Kira-kira seperti itu. Ya, dan banyak lagi kan cerita-cerita tentang seperti itu yang mirip-mirip di Indonesia dan Malaysia, dan itu satu sisi menjadi wujud kerukunan, kebersamaan, tapi juga kompetisi. Betul. Misalkan kayak tadi bicara soal sarung itu kan kain ya. Iya. Di Indonesia juga banyak tuh kain gitu. Iya. Kita selalu panas tuh. Waduh, kalau Malaysia bisa sarung, kita punya lebih banyak sarung. Betul. Banyak Itu bagus. kain Itu bagus. gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau di Malaysia, koreksi saya kalau salah, di Malaysia itu ada satu pepatah, Indonesia sama Malaysia itu macam lidah kita. Ya, saking dekatnya kadang-kadang tergigit. It's okay. Ya itulah pelanggan juga. Sariawan sakit. Saudara kan? Saudara, Ada berarti pasti ada hari yang kita boleh makan, duduk sama-sama, tapi ada kita berantem lah. Ya, most of the time it's impossible. Nggak mungkin kita akan jadi musuh. Nggak mungkin. Iya. Tapi soal netizen barangkali, karena biasanya rame itu di digital ya. Online, itu ya. bagaimana kalau misalnya Bang Syam melihat? Karena kita juga punya platform namanya Se-Asia. Itu juga sering kalau misalnya ada data Malaysia dan Indonesia itu, Terutama di Facebook. wow. Tapi pada saya penting untuk kita melihat di sudut positif tentang perbalahan di antara netizen ini. Perbalahan itu perdebatan. Ya. Perdebatan. Berdebat. Ini lebih bagus, ini lebih bagus. Dia memberi ruang kepada kita untuk lebih belajar tentang satu-satu perkara. Contohnya saya masih ingat Loko pernah mengeluarkan satu short pendek, video pendek tentang keris Bugis. Jadi tentang keris Bugis. Jadi ada orang Melayu Bugis ini, dia tinggal di Terengganu. Dia cerita tentang Bugis, tentang keris. So keris ni ini itu dan sebagainya, dan keris itu merupakan identity card pada zaman dahulu. So keris itu menunjukkan this is datang dari mana dan sebagainya. Dan di dalam komen-komen tu beritahu Bugis ni sebenarnya orang Indonesia, dan saya sendiri macam mereka sudah bertapak di Malaysia sudah lama, dan kenapa mereka ada di Indonesia? Betul, kerana mereka datang dari Bugis dari Indonesia. Dan kita dulu Nusantara sebelum ada Indonesia Malaysia, kita kan Nusantara. Mereka sudah ada di Malaysia di zaman Nusantara, bukan di zaman Malaysia Indonesia. Ini nanti quote-nya ditaruh di itu, banyak yang komen lagi. Saya tidak tahu, rupanya Nusantara sekarang punya ada perdebatan juga tentang Nusantara. Jadi pada saya, berbalik kepada soalan dan saya tidak apa berdebat, sebenarnya dia melihat dari sudut IQ kita. Kita akan melihat IQ kita kalau orang yang melihat perdebatan ataupun setiap komen itu benar, ataupun dia mau belajar daripada setiap komen yang datang. Komen positif atau komen negatif. Kerana kalau saya sendiri, saya akan belajar. Kadang-kadang saya juga terfikir, betul juga dia cakap. So kita belajar. Kita buat research. So it's how you actually absorb the content. Saya pikir bagus juga ada CA. CA itu kan yang statistik ya. Kita mostly put ranks into countries di Southeast Asia. Kadang-kadang ada juga yang Indonesia di atas, Malaysia di bawah, Malaysia di atas. Betul. Ada juga yang sama-sama di atas. Indonesia adalah negara paling malas jalan kaki, Malaysia nomor 2. Saya salah seorang. And then tadi malam saya baru posting itu Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak jomblonya. Jomblo tahu tak? Tahu. Ya. Single ya, paling banyak jomblo. Indonesia tak ada. Macam-macam. Kalau saya analisa komen-komen di Asia since mungkin 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan lah. Banyak orang Indonesia yang mulai bisa menerima bahwa perbedaan itu ada. Kedua, sometimes Indonesia lebih maju, sometimes Malaysia lebih maju, sometimes Singapura lebih maju, sometimes Vietnam lebih maju. Fine. Betul. Itu oke. Dan itu tujuan kami sudah mulai agak tercapai dengan itu. Kira-kira gitu. Kalau tidak ada yang di atas, tidak ada di bawah, tidak ada persaingan. Betul dia. Kalau tidak ada persaingan, kita kan di comfort zone. Jadi kita di situ aja. Tidak ada kemajuan. Jadi bagus. Yes. Betul. Tapi
pernah sampai membuat khawatir nggak di kondisi seperti itu? Khawatir ya? Mungkin taklah. Saya tidak pernah khawatir kerana mungkin ada juga orang-orang di dalam itu yang mau provokasi saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena ini kita sudah tinggal di satu era yang di mana sebenarnya social media ini banyak membantu macam tadi. Kan kalau zaman bukan tidak ada social media kita tidak pernah berantam. Kenapa kita tidak pernah bergaduh di zaman itu? Sebab tidak ada orang menyampaikan benda-benda yang tidak bagus tentang negara masing-masing. Tidak ada. Betul. Betul lah. Dan saya pikir kita betul-betul perlu menarik garis batas bahwa yang kasar-kasar itu hanya di internet saja gitu. Iya. Aslinya orang halus-halus, Iya, baik-baik gitu. Gitu. Dan saya pikir kalau kita melihat bahwa makin banyak orang Indonesia yang ke Malaysia, Indonesia last year sampai dengan Juli itu orang Malaysia paling banyak datang ke Indonesia. Wah, apalagi Jakarta Bandung sekarang. Ya. Iya. Saya setiap minggu naik bus Jakarta Bandung. Betul sekali. Itu banyak satu gerbong orang Malaysia banyak. Bang Sam sudah coba belum? Wush. Sudah 2 kali. Dia tiap hari naik. Dia bawa Sering. Sebab saya masih ingat, because saya datang ke Malaysia sejak tahun 2005. Dulu kalau kita ke mall 1 hari, 2 hari, hari ketiga baru mungkin jumpa orang Malaysia, itu pun on weekend, hari Minggu. Sekarang ni pergi mall itu orang Malaysia di sebelah kiri. Betul. Ya. Dan Sama saya di pikir- Indonesia juga. betul, Di Malaysia juga pun sama. orang Indonesia Betul. pun. Di mana-mana orang Indonesia Iya. di sana ada. Iya. Dan saya pikir dengan makin banyaknya penerbangan langsung, sekarang ada 36 bandara di Indonesia yang jadi internasional. Dan mostly memang dua kota ya, Kuala Lumpur, Singapura tuh. Jadi kita berharap makin banyak orang yang datang ke sini, makin banyak orang ke sana, dan itu kan yang akan memperinikan kita. Kita belajar dari kita belajar dari kepakaran masing-masing. Betul. Dan kita juga belajar daripada kesilapan masing-masing. Itu saja. Iya. Mudah. Terus kemarin pas waktu kita ke Malaysia ada apa? Malaysia launching kampanye pariwisata kesehatan. Health tourism. Health tourism. 3 minggu yang lalu. Mungkin bisa cerita dikit tuh, Bang Sam. Karena ini di sini juga jadi diskusi yang hangat ya. Ya. Bagaimana pasien-pasien dari Indonesia ke Malaysia untuk berobat gitu ya. Ya. Kalau lihat datanya kemarin salah satu yang tertinggi Kita dari paling Indonesia tinggi. Kita paling tinggi. Kita Ya. paling tinggi. Indonesia paling tinggi dan saya masih ingat because saya medical tourism ini saya sudah terlibat dengan mempromosikan medical tourism sejak 10-15 tahun yang lepas. Memang Malaysia sangat aktif untuk mempromosikan medical tourism. Sebenarnya itu salah satu kepakaran ataupun salah satu offering lah yang ada di hospital di Malaysia. Dan kalau tidak silap saya sempat di beberapa tahun 10 atau berapa tahun yang dulu Indonesia pernah menyekat kedatangan patient ke Malaysia dengan memberi insentif kepada penduduk Indonesia untuk berobat di hospital di Indonesia. Tetapi malangnya, dan ini kita dapat dengar daripada patient, hospital di Indonesia tidak mampu untuk memberi servis yang sama seperti apa yang mereka dapat di Indonesia. Sebenarnya pepatah hujan batu di negeri orang, hujan remah di sini, itu sebenarnya betul. Kalau kita tanya pada semua rakyat Indonesia, pasti mereka mau berobatnya di Indonesia. Iya. Mungkin kerajaan Indonesia harus melihat atau harus belajar dari Malaysia bagaimana. Sebenarnya saya sudah memberi sesuatu yang mungkin akan merugikan Indonesia, tetapi ini harus kita share. Because saya sendiri sebagai warga yang banyak belajar dengan Indonesia, saya mau memberi kembali kepada Indonesia apa yang saya tahu. Saya rasa hospital Indonesia harus belajar dengan Indonesia bagaimana melayani patient yang pertama, dan kedua mungkin dari faktor wang ringgit atau harganya. Ya, katanya lebih mahal di sini dengan yang itulah yang saya rasa. Di situ banyak yang kita harus suka nggak suka, kita perlu banyak belajar dari Malaysia beberapa hal. Salah satu ya medical tourism. Tourism as a whole juga Malaysia sekarang is the most visited country in Southeast Asia. Thailand udah kalah tuh.
Jadi dulu Thailand di sini, Malaysia di sini, sekarang Malaysia di sini, Thailand di sini, Vietnam nomor 3 gitu. Dan apa yang bisa kita belajar di sana memang banyak gitu. Kalau soal keindahan kita sama sekali nggak kalah. Soal tujuan kita sama sekali nggak kalah. Betul. Tinggal bagaimana Malaysia itu bagusnya menurut saya yang sering ke sana adalah bagaimana mereka mengemas itu, bagaimana mereka membranding itu, bagaimana orang datang dari airport sampai ke hotel sampai ke tempat wisata itu seamless gitu ya. Itu yang Indonesia mungkin belum semuanya. Di Bali mungkin sudah ada, di Surabaya, di Jogja. Tapi bagaimana dengan Lombok, Sumbawa dan lain-lain. Itu yang saya pikir kita perlu akui ada banyak yang bisa kita pelajari dari Malaysia lah kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya percakapan dari orang-orang Malaysia sendiri melihat, tadi kan kita belajar banyak dari Malaysia ya, tourism dan beberapa pengelolaan administrasi begitu ya. Tapi kalau misalnya biasanya apa yang paling dipelajari Malaysia dari Indonesia? Pada saya, benda yang penting yang saya belajar daripada Indonesia adalah bagaimana membangun community, grassroots. Karena saya melihat di semua lapangan sebenarnya, bukan dari lapangan budaya atau dari lapangan media atau dari lapangan apa, tapi daripada semua lapangan yang ada di Indonesia, saya nampak especially tourism. Kan kalau di Malaysia itu nak membangunkan produk tourism, kita lihat produk tourism di luar kota. Mereka tu kalau tidak ada dana daripada kerajaan tidak membangun, tidak dibangunkan. Tapi di Indonesia yang saya selalu perhatikan dan saya suka wisata di Indonesia. Saya sudah pergi sampai ke Pulau Serem. Sudah sampai. Sudah kan? Di Maluku sampai, ya, Maluku ya. Banyak teman-teman Indonesia saya bilang, kamu udah sampai ke Pulau Serem, aku saja belum. Saya belum. Saya sudah sampai ke Sumba, saya sudah sampai Ini ke belum semua. NTT. Jadi saya lebih banyak ke wisata Indonesia daripada wisata Malaysia. Kerana saya suka wisata. Saya suka wisata. Tapi itu yang saya belajar. Indonesia tidak ada dana atau ada dana, mereka akan membangun dari bawah. Nggak tergantung sama Daripada grassroots, daripada pemerintah ya. UKUMB. Good point. Itu yang saya rasa adalah kelebihan yang ada di Indonesia. Mungkin berbalik kepada kreativiti dan berbalik kepada jumlah rakyat yang ada di Indonesia, mereka harus bersaing. Benda ini yang sebenarnya kami di Malaysia, saya sendiri belajar sesuatu yang besar yang saya bawa pulang setiap kali saya melancong ataupun setiap kali saya datang ke Indonesia. Walaupun saya sudah datang ke Jakarta ni lebih daripada 200 kali kalau saya boleh hitung, tapi setiap kali saya datang saya selalu tekankan Nicola, saya harus belajar sesuatu dari Indonesia. Saya harus belajar sesuatu. Dan setiap kali datang saya pasti dapat sesuatu. Pasti dapat sesuatu. Macam hari ini saya bertemu dan ini dan kita berborak, saya belajar sesuatu. Ya. Jadi bagaimana komunitinya tadi, masyarakatnya itu bisa bergerak sendiri tanpa harus dapat insentif bantuan dulu dari pemerintah baru berjalan gitu ya. Betul. Oh. Karena prosesnya sepatutnya bukan begitu. Sepatutnya prosesnya kita itu dibantu. Tetapi ya. Jadi kekuatan kita tuh Mas Ari. Ya sebenarnya ini blessing in disguise juga gitu loh. Satu karena pemerintah nggak punya banyak dana untuk menjangkau semuanya. Betul. Kedua at the same time masyarakat di bawah perlu growing gitu kan, perlu hidup. Ya, dan saya pikir kalau Bang Syam pernah ke Salatiga, ke daerah-daerah Salatiga, Bawen itu banyak sekali community based tourism which is really good. World class quality gitu dan saya pikir itu saya baru tahu ternyata di Malaysia enggak populer kayak gitu. Di Vietnam mungkin ada gitu ya. Di Filipina ada. Kalau saya boleh betulkan, sebenarnya dia memang tak popular tapi pernah ada. Itu kembali kepada apa yang saya beritahu tadi. Kita pernah membangun homestay. Malaysia used to be one of the best homestay program in Southeast Asia. Tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah tidak dibagi dana. Jadi mereka gitulah. Saya tak very controversial kalau mau dikupas. Karena saya melihat banyak homestay Malaysia yang mendapat dana yang besar. Di saat mereka punya dana, wisatawan datang ke tempat mereka dan sebagainya. Tapi sekarang di saat tidak punya dana lagi, karena ya mungkin government juga kenapa harus kasih dana lagi ke mereka sudah dimajukan. Mati. Yeah. But I think Indonesia is still growing and still
still there. We Dia have to masih grow, ada. we have to survive, we have to Yeah. grow, we have to sustain. Kerana apa? Kerana grassroots. Yeah, yeah. Kerana dari akar umbi. Good Kerana point, good point. bukan kerana wang. Kerana mereka sendiri merasakan kita harus bangunkan sendiri dan sebagainya. Dana yang dapat ni sebenarnya untuk kita membantu untuk menaikkan, untuk memperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau kita we have to give people to fish ya. Jangan diberi ikan, tapi kail. ada Kail. Kailnya jangan Ya, kasih jangan ikan. kasih ikannya. Nah, kita kail terus tuh. Ikannya kita nyerangkan. Okay, mungkin kita back to kereta api Sarung ya. Yeah, Back to kereta api Sarung. I was there. Saya ke sana tahun lalu dan saya bikin op-ed. Ternyata yang baca cukup banyak. Satu hal adalah saya melihat ada ribuan, Mas Haji. Ribuan, mungkin ada 20.000 something. 18.000 tadi kan terakhir ya. 18.000 lah. Plus panitia dan lain-lain mungkin 20.000. Dan satu hal ya, mereka itu nggak mendapatkan apa-apa, nggak dibayar, nggak dapat makan, nggak dapat minum. Dan mereka datang bergerombol banyak sekali, and mereka happy terus. Masuk kereta api, mereka bernyanyi-nyanyi sampai tempat tujuan. Dan di tempat tujuan nggak ada band, nggak ada pertunjukan, nggak ada apa, just seperti itu. Dan orang tetap stay di situ, padahal panas sekali gitu. Menurut Bang Syam, apa yang membuat mereka mau datang seperti itu? Di Indonesia mungkin agak susah. Ngumpulin sebanyak mungkin orang without getting something in return. Macam mungkin misalnya, ayo naik kereta api pakai sarung, habis itu nanti ketemu di Senayan, ada Silon Seven di situ. Mungkin orang datang. Di kereta api sarung di Malaysia kan tak ada gitu. Apa yang membuat mereka datang? I think semangat perpaduan. Karena kita di Malaysia itu banyak dimomokkan oleh parti-parti politik yang kita ini tidak bersatu. Jadi tujuan utama kita membangun kereta api sarung adalah perpaduan. Karena itu tadi kita mengambil sarung sebagai simbol. Sebagai simbol perpaduan. Jadi kita perlu ada satu tema. So sarung itu kita mainkan sentimen perpaduan dari sarung itu. Bukan hanya dipakai orang Melayu, orang Cina, orang India, tapi dipakai oleh hampir ke seluruh kaum yang ada. Dan kenapa kita harus bergaduh? Kenapa kita harus tidak bersatu padu? Jadi itu. Jadi kita mainkan sentimen perpaduan dari awal kereta api sarung. Berarti bangun narasinya, ceritanya. Ya, ceritanya perpaduan. Ayo kita berkumpul dan kenapa kita buat pada 16 September, bila kita mulai dulu 16 September Hari Malaysia. Hari Malaysia itu adalah perpaduan di antara Borneo, Sabah, Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. So it's perpaduan. The unity when you unite to become Malaysia. So kita ambil penceritaannya itu di situ. Tidak pernah lari dari perpaduan. Jadi perkumpulan atau kereta api sarung ini adalah satu perjumpaan atau meet up di Kuala Lumpur selain kita menyambut Hari Malaysia, tetapi sebenarnya untuk menaikkan semangat dan mengingatkan kita kembali terhadap kenapa kita perlu bersatu. Ya. Jadi kita kontradik daripada apa yang dimomokkan oleh parti-parti politik yang selalu mengatakan orang Melayu begitu, orang Cina begitu, orang ini begitu. Jadi kita menjadi orang tengah. No, kita bukan begitu, kita begini. Nah, itu Mas. Tidak ada sebab lain. Dan most of them, kebanyakan dari yang ikut itu Gen Z, Betul. ya kan, anak muda sekali, which betul. is still very young. Ya. How do you reach them, Social media. Social media is the key. Karena social media it's a platform for us to use. Ya, kalau bila kita bermula dulu, Twitter adalah satu platform yang sangat besar untuk kita menyampaikan Dulu ya? Ya, dulu. Tapi sekarang TikTok. TikTok di sana. Sekarang TikTok. Ya. So itu. I think kita kena, dan yang paling penting juga Mas Ari dan Mas Haji, yang paling penting kita kena sematkan di dalam minda anak muda ini kerana kita hidup di zaman moden yang mana kita harus evolving. Evolving itu tidak salah. Tapi tetap kena ada authenticity di situ, kena ada keasliannya di situ. Tapi kita harus twist dengan kreatif. Maksudnya, ya kita ada elemen naik kereta api dan kenapa kereta api sarung ini sangat berjaya sebab kita memainkan juga penggunaan social media itu sebagai platform kerana semua orang mau buat konten. Nak selfie, nak ambil gambar cantik-cantik, nak pakai baju lawa-lawa, Instagrammable. Jadi kita yang push
this content to them. Datang dah pakai cantik-cantik, ambil gambar, tag us, we give you some hadiah. Things like that. Just to meriahkan the event. Begitu. So yang tahun ini bila? Tahun ini September. 13 September bersempena dengan Hari Malaysia on the 16th of September. Dan itu turis asing juga udah mulai melihat ya Betul. festival ini. Betul. Termasuk dari Indonesia kayaknya juga lumayan banyak tuh yang kesana. Ya, betul. Tahun lepas ada selain daripada Mas Ari dan teman-teman daripada JNFI dan CSA yang datang, kita ada 120 pelajar Indonesia yang sedang kursus di salah satu universiti. Jadi mereka melihat acara ini di social media dan mereka DM kita, kami dari Indonesia boleh datang tak? Boleh. Dan tahun ini kita mengambil semangat ASEAN, jadi kita membawa tema serumpun. Dan Malaysia is the chairmanship of ASEAN meetings. So kita mengambil inilah inisiatif untuk membawa tema serumpun supaya kita pun sebenarnya Mas Ari, Mas Haji, kita pun nak mengajar juga mengedukasi rakyat Malaysia bahawasanya kita ni datangnya daripada satu rumpun. Ya. So tahun ini berapa target? Target kita mungkin dalam 20,000 orang. 20,000. Ya. Dan kita juga bukan hanya ada di Kuala Lumpur, kita sudah membesar dan juga ada di beberapa kota-kota lain di semenanjung Malaysia. Kita ada di Johor, kita ada di Perak, kita ada di Pahang, Penang dan juga di Melaka dan di Kedah. Dan yang saya paling banggakan kalau kita di Malaysia tu kan yang paling besar tu bangsanya Melayu. Dan kebanyakan partner organisasi yang membuat acara kita sarung di negeri lain ni semuanya bangsa-bangsa Melayu, tetapi di Penang salah satu komuniti berbangsa Cina yang sebenarnya kontak kita untuk membuat acara ini di sana dan kita silakan. Masya-Allah. Ya. Ya. Gitu. Jadi itulah semangat yang kita ada supaya kita share, kita kongsi semangat ini bersama teman-teman dan teman saya di Indonesia sebenarnya sudah ada buat juga something yang lebih kurang sama, berkain namanya. Berkain ya. Berkain. Ya. Sudah beberapa tahun ya kalau ini. Ya. Mas Haji mungkin nanti mau bikin di Indonesia. Iya, bisa ya. Boleh. Nanti sama Bang Syam. Serumpun tadi menarik ya, karena memang banyak sekali yang sama dan itu misinya se-Asia. Gimana kita memberikan tahu bahwa banyak yang sama, jadi kita fokusnya bersamaannya, bukan pada perbedaan-perbedaannya. Betul. Bukan yang membuat kita berdebat begitu ya. Nah mungkin nanti, mungkin di Indonesia saya nggak tahu ya, orang Indonesia itu bisa ngumpul kalau ada sesuatu dan puller mereka itu musik. The biggest puller di Indonesia, according to research, itu musik. Jadi mungkin saya nggak tahu lah, mungkin Amy Search bisa tampil nanti situ, saya tahu Siti Nurhaliza. Oke, baik. Bang Syam, makasih banyak Sama-sama. waktunya. Kita sama-sama mempromosikan Serumpun. Betul. Jadi sukses untuk Loko dan Terima kasih. Kereta Sarung. Terima kasih. September nanti ya. Ya. Dan nanti GNFI juga akan di sana. Ya. Kita juga belajar, Bang Syam belajar dari Indonesia dan kami juga belajar dari Malaysia. Kita teruskan saling belajar dan saling silaturahmi seperti ini. Terima kasih. Insya Allah. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Pasti Bang Sam. Sama-sama.